Menurut data dari Toyota Material Handling Ohio Amerika bahwa ternyata teman-teman, rata-rata industri itu mengeluarkan biaya untuk pembelian forklift itu hanyalah bagian terkecil dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan forklift. Biaya pembelian forklift itu sekitar 29% dan 71% paling banyak biaya yang besar itu dikeluarkan oleh pemilik forklift atau pengguna forklift adalah untuk biaya perawatan, untuk biaya breakdown, jasa mekanik, spare part, dan lain-lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda para pengusaha, para pemilik bisnis di bagian purchasing atau bagian pembelian di salah satu perusahaan, khususnya mungkin Anda di bagian manufaktur, dan ketika bisnis Anda membutuhkan sebuah forklift, kemudian Anda bingung apakah untuk melakukan pengadaan forklift ini Anda akan melakukan pembelian atau akan merental forklift saja. Nah, kenapa demikian? Karena memutuskan pengadaan pembelian pada sebuah forklift ini banyak menimbulkan konsekuensi jangka panjang pada anggaran modal Anda atau return of investment Anda dan bahkan efisiensi operasional Anda. Jadi harus benar-benar tepat di saat Anda memutuskan untuk pembelian forklift ini. Karena harga jual beli forklift itu cukup mahal, ada kalanya mungkin juga Anda akan berpikir, wah ini mendingan saya rental forklift aja deh daripada beli gitu ya. Tetapi di situasi lain, memang ternyata menyewa forklift ini bukan menjadi sebuah pilihan yang terbaik. Nah, sebelum Anda memutuskan apakah Anda akan melakukan pembelian sebuah forklift atau Anda akan merental forklift untuk kebutuhan material handling Anda, yuk kita simak dulu perbedaan antara beli forklift dan rental forklift. Check it out. Perbandingan yang pertama, saya akan mulai dari biaya yang dikeluarkan antara rental dan pembelian unit. Nah, dari segi biaya atau dari cost yang dikeluarkan oleh Anda atau dari perusahaan, biasanya rental itu sudah fix. Artinya ketika Anda membutuhkan sebuah forklift, dan saya hitung ini forklift yang baru ya misalnya, maka biaya itu akan fix. Misalnya dalam sebulan Anda cukup membayar satu unit forklift itu 10 juta. Nah, untuk kebutuhan biaya yang baru, biasanya minimal kontraknya itu adalah 3 tahun. Nah, sampai 3 tahun tersebut, maka tiap bulan Anda fix akan membayar 10 juta untuk merental satu unit forklift misalnya. Tetapi berbeda dengan pembelian unit, maka ini akan bervariasi. Kenapa? Karena masing-masing brand, masing-masing merek, Anda akan mengeluarkan biaya yang berbeda-beda. Itu berbeda antara cost yang dikeluarkan antara beli dan rental. Nah, kemudian yang kedua, dari segi kontrak. Kalau dari segi kontrak, maka ketika Anda menyewa forklift, kontrak ini akan mengacu kepada periode atau masa berlaku. Ketika unit baru Anda mengontrak, maka minimal Anda kontrak atau sewa unit, biasanya perusahaan rental itu akan menawarkan minimal 3 tahun. Maka 3 tahun Anda dikontrak tuh si unitnya sampai selesai. Nah, biasanya tahun berikutnya, tahun keempat atau tahun kelima biasanya dilanjutkan dengan 2 tahun berikutnya atau 1 tahun setelah 3 tahun. Itu dari segi rental. Kemudian dari segi pembelian, saya kira tidak ada perjanjian kalau pembelian, karena Anda punya uang, punya duit, satu unit forklift misalnya 300 juta, Anda beli langsung selesai gitu ya. Itu dari segi kontrak. Kemudian dari segi aset, nah tentu saja kalau Anda rental ya Anda tidak punya aset. Nah, bedanya kalau Anda melakukan pembelian, Anda punya aset. Ya, Anda punya aset perusahaan, yaitu pembelian si forklift tadi. Kemudian yang keempat, dari segi cash flow. Nah, ini dari segi cash flow teman-teman, Anda selama 3 tahun ketika Anda merental forklift, maka Anda akan nggak perlu ada cash flow yang dikhawatirkan, karena dalam 3 tahun itu Anda sudah mempunyai taksiran atau sudah mempunyai biaya fix yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan si forklift tersebut. Misalnya satu unit 10 juta, maka selama 3 tahun Anda akan mengeluarkan 10 juta. Nah, tetapi kalau Anda misalnya melakukan pembelian, Anda harus menyiapkan budgeting tuh setiap tahun.
Budgeting tentang apa? Mungkin satu, pada saat Anda membutuhkan maka Anda akan beli lagi tuh. Dan itu budgetnya cukup besar, 300 sampai 500 juta untuk satu unit harga forklift misalnya 2,5 ton atau sampai dengan 3 ton. Anda juga perlu mempersiapkan biaya-biaya yang dikeluarkan tuh, seperti yang saya sampaikan tadi, data dari Ohio Toyota Material Handling, bahwa ternyata kebutuhan forklift itu, pembelian forklift itu sebagian kecil saja biaya yang dikeluarkan. Yang lebih besar itu biasanya kebutuhan spare part, kebutuhan jasa mekanik gitu ya, kebutuhan lain-lain. Nah, mungkin Anda ketika Anda membeli forklift itu harus punya tuh budgeting. Anda harus butuh budgeting setiap tahun dikeluarkan untuk biaya perawatan forklift. Itu dari segi cash flow. Kemudian yang kelima, dari segi mekanik. Kalau Anda merental forklift, maka Anda nggak perlu mekanik dipersiapkan. Jadi mekanik itu sebenarnya nggak perlu, karena mekanik sudah dipersiapkan oleh si pemilik unit alias perusahaan rental. Nah, berbeda kalau Anda misalnya membeli unit, maka ketika unit Anda rusak, Anda pun harus punya mekanik yang ahli. Bahkan mungkin kalau Anda nggak punya mekanik, Anda juga perlu hire lagi nanti tuh. Kalau misalnya kita keuntungannya rental itu tidak perlu mempersiapkan mekanik, berarti ada salah satu mekanik atau ada manpower yang lebih tuh. Nah, mekanik ini mungkin kita bisa alokasikan ke pekerjaan-pekerjaan lain. Itu keuntungannya ketika Anda rental unit. Kemudian yang keenam, dari segi available unit dalam agreement sebuah rental alat berat atau rental forklift, availability-nya biasanya dijamin sampai dengan 95%. Bahkan ada beberapa perusahaan rental, ketika Anda menyewa 10 unit, maka perusahaan rental akan menyiapkan 11 unit. Jadi satu unitnya itu untuk backup. Artinya tidak boleh ada breakdown sama sekali. Bahkan mungkin produktivitasnya bisa 100% kalau Anda rental unit. Tetapi kalau Anda beli unit, Anda punya sendiri, kan Anda nggak bisa jamin ketika suatu hari, dalam satu waktu misalnya si forklift itu butuh breakdown, butuh perawatan, maka forklift itu nggak bisa dipakai. Dan Anda nggak punya tuh untuk available unitnya. Kemudian yang terakhir adalah dari segi core business. Kalau Anda rental unit, maka Anda tidak akan dipusingkan dengan urusan-urusan kecil yang itu bukan mengurus tentang bisnis Anda. Anda akan fokus terhadap produk yang Anda kembangkan, Anda akan fokus kepada pemasaran, supaya bagaimana bisnis berkembang. Kenapa? Karena kebutuhan unit Anda sudah diurus oleh orang rental. Nah, berbeda kalau Anda misalnya pembelian unit, Anda punya unit, Anda punya aset, bagaimana cara menghitung aset tersebut, bagaimana cara menyiapkan jasa mekanik, menyiapkan spare part, gudang, dan lain-lain. Anda akan dipusingkan yang sebenarnya itu bukan core bisnis Anda. Itulah 7 perbandingan antara membeli unit dan sewa unit forklift untuk kebutuhan perusahaan Anda. Jadi menurut Anda, apakah lebih bagus punya unit dengan cara mengeluarkan kos yang besar untuk membeli unit, atau Anda akan merental unit? Itu semua tergantung dari sudut pandang dan kebutuhan perusahaan Anda masing-masing. Saya Usman Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.